Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Barusan aja aku nonton dari peluncuran Poco M3 Pro global, jadi bukan Indonesia ya. Dan hari ini aku pengen sharing ke teman-teman apa sih yang diberikan Poco M3 Pro 5G yang ada di global sana. Dan untuk informasi aja, untuk yang seri di Indonesia itu tuh yang setauku ya, yang TKDN kemarin tuh cuma ada Redmi Note 10 5G yang speknya mirip banget kayak Poco M3 Pro 5G. Jadi kayak Redmi 9T dan Poco M3 dulu. Nah, tapi beberapa YouTuber ada yang bilang katanya yang masuk Poco M3 Pro. Nah, jadi nggak tahu ya. Jadi di spesifikasi ini akan sama dan mirip sekali dengan Redmi Note 10 5G. Entah mana yang masuk di Indonesia, video ini bisa menjadi bahan referensi pertimbangan kalian. Dan untuk awalnya ini, aku bilang ini masih global, harganya masih euro, dan nggak tahu nanti yang masuk ke Indonesia lebih murah atau harganya sama, NFC-nya dipangkas atau tidak. Takutnya nanti kayak dulu Poco M3 yang ada di luar negeri itu ada NFC-nya, masuk ke sini nggak ada. Nah, takutnya seperti itu kan. Video ini recap dari peluncuran Poco M3 Pro global barusan tadi. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, tadi langsung dibuka dengan tulisan Poco M3 Pro 5G. More speed, more everything. Jadi Poco M3 itu more gitu. Pokoknya serba more. Langsung aja dia ditenagai oleh Dimensity 700 dengan octa-core CPU dengan fabrikasi 7 nanometer. Bisa sampai 2,2 GHz dan GPU-nya Mali G57. Nah, karena MediaTek kecil 7 nanometer, dia tuh diklaim memiliki power efficiency, jadi bisa menghemat power efisien itu sampai 40%. Dan performanya naik 20%. Nah, ini 20%-nya dari apa aku juga kurang tahu. Nah, jadi jika di-compare dengan beberapa flagship kayak Snapdragon 865, Snapdragon 870, MediaTek 700 ini tuh sama-sama memiliki fabrikasi 7 nanometer aja. Tapi yang sama cuma fabrikasinya ya, bukan performanya. Kalau 865 sama 870, Antutunya OP banget. Nah, tadi diklaim bisa menghemat efisiensi 40% dan di sini bisa menambah efisiensi performance dan energi 30%. Dimensity 700 ini termasuk generasi MediaTek yang baru kan udah masuk ke Dimensity ya. Jadi ini lebih kecil-kecil, jadi udah nggak 11 nanometer, udah nggak 12 nanometer, jadi diklaim akan lebih powerful dan efisien, mengejar Snapdragon gitu pokoknya. Dan Poco M3 5G ini sudah bisa double dual SIM 5G. Tapi kita aja sinyalnya belum ada kan. Dan dari di sini Antutu benchmarknya itu bisa sampai 329.000. Nah, ini kalau lihat dari angkanya, ini kayaknya pakai Antutu versi 9. Kalau Antutu versi 8-nya yang ada di teh tablet ya, itu performanya ada di 270-an ribu. Jadi mirip banget dengan Snapdragon 720G performanya ya. Terus dia juga udah dikasih UFS 2.2 untuk storage-nya. Dan expandable memorinya tuh nggak cuma 512 GB, tapi bisa sampai 1 TB. Dimana yang lainnya tuh biasanya cuma setengah tera doang gitu. Poco M3 Pro ini, more-nya ada di 5G, terus ada di flagship level 7 nanometer proses, jadi chipsetnya 7 nanometer, dan UFS 2.2 dengan Bright Booster. Itu adalah beberapa selling point-nya. Nah, dibandingkan dengan Poco M3 yang terdahulu, ini udah terjadi banyak peningkatan ya untuk versi yang Pro-nya. Dari 4G ke 5G, dari 11 nanometer prosesor Snapdragon 662, ini ke 7 nanometer, flagship level 7 nanometer, Dimensity 700. UFS 2.1 untuk yang varian 464 dan 2.2 untuk varian 6128 di Poco M3. Sekarang semuanya rata UFS 2.2. Terus ini ada tulisannya 139% faster. Nah, kalau di Poco M3 itu Antutu skornya dulu 201. Nah, sekarang udah 329. Ini pakai Antutu versi 9 ya. Tapi tetap emang dari prosesor emang gapnya naiknya tinggi banget. Kayak dari Poco M3 lari ke Redmi Note 10S secara angka Antutu aja ya.
Layarnya, bentang layarnya 6,5, terus screen to body rasionya sampai 91%, dan dia nggak pakai dot drop display kayak yang di seri Poco M3 terdahulu, tapi udah pakai punch hole yang ada di tengah. Dan gini gedenya sama kayak Redmi Note 10 biasa. Jadi bukan yang Pro ya, bukan yang ultra tiny dot display, bukan. Tapi ini masih IPS ya, jadi akan ada gosong-gosong dikit pastinya. Terus layarnya juga udah Full HD Plus 1080p dengan refresh rate mencapai 90 Hz. Dynamic switch, jadi dia bisa ganti-ganti tergantung kondisi, waktu ngegame 90 atau 60, waktu nonton film mungkin bisa sampai ke 50 Hz, atau waktu lihat gambar yang statis, diem, itu turun ke 30 Hz. Jadi biar bisa hemat dan efisiensi daya. Jadi seperti ini selling point-nya, Full HD Plus dot display 91 Pro ya, dan sisanya sama seperti yang barusan. Dari segi layar ini udah ada peningkatan juga dari 60 Hz ke 90 Hz dari versi Poco M3 ke Poco M3 Pro-nya. Kalau Poco M3 dulu tuh nggak ada dynamic switch-nya, jadi manteng terus di 60 Hz. Nah, kalau yang sekarang udah ada dynamic switch-nya, jadi seharusnya secara teknis lebih bisa mengefisienkan dayanya. Terus dari dot drop display untuk kamera depan sekarang udah jadi dot display punch hole. Baterainya 5000 mAh, beda kayak dulu kan 6000 mAh ya Poco M3 ya. Terus dia udah fast charging 18 watt aja bisanya, walaupun kita dikasih charger 22,5 watt di dalam box pembelian. Nah, jadi udah dynamic switch, 7 nanometer prosesor, dan 5000 mAh. Jadi kombinasi seperti ini akan menghasilkan energi yang seefisien mungkin seharusnya. Nah, warnanya ada 3. Pertama ada Cool Blue, ada Poco Yellow, Power Black yang hitam. Di sini warnanya finishingnya glossy, nggak kayak kemarin kan kuningnya kuning doff banget ya. Ini finishingnya glossy, jadi kelihatan sedikit mewah. Ada IR blaster dan jack 3,5 di sini. Terus juga ada NFC. Nah, cuma yang jadi catatan di sini NFC-nya nggak tahu masuk ke Indonesia atau enggak. Kalau nggak masuk ke Indonesia, biasanya harganya bisa ditekan lebih murah lagi. Jadinya kayak Redmi 9T kemarin juga nggak ada NFC-nya, jadi lebih bersahabat harganya. Beratnya 190 gram, masih ada IR blaster, audio jack, dan kameranya ada 3 biji. Bentuknya juga mirip-mirip kayak Poco M3 yang dulu sih sebetulnya sih, cuma formasinya agak berbeda dikit. Dia dilengkapi dengan 48 main kamera, terus kamera depth sensor dan makro kamera. Depth sensor dan makro kamera ini nggak terlalu kepake sih buat banyak orang. Jadi seperti ini selling point-nya. Dimensity 700, 2 hari baterai kuat bertahan dengan 18 watt fast charging, 5000 mAh, IR blaster, iPhone jack, NFC, UFS 2.2, dynamic switch 90 Fp+, 48 megapiksel triple kamera, 6,5 dot display dengan berat di bawah 200 gram, cuma 190 gram aja. Jadi Poco M3 Pro, more speed, more display, more efficient, more design, more creative dibandingkan dengan seri pendahulunya Poco M3 yang biasa. Nah, dari Snapdragon 662 jadi Dimensity 700 dengan dual 5G SIM dari 11 nanometer di Poco M3, sekarang 7 nanometer, 4 GB jadi sampai ke 6 GB RAM. UFS 2.1 jadi UFS 2.2, 60 refresh rate, 90 refresh rate, dot drop display dan dot display punch hole. Nggak ada NFC, ini ada NFC. Terus untuk kamera dan display kayaknya mirip-mirip ya, sama aja. Bahkan yang displaynya ini lebih kecil ya, 6,5 inch. Kalau yang dulu 6,53. Sih dikit sih. Dan dulu Poco M3 itu di luar sana harganya tuh 149 euro. Di luar sana Poco M3 itu harganya 149 euro, yang kalau di rupiah itu 2,6. Padahal di sini kan murah banget ya, 1,9 untuk yang 464. Nah, jadi ini benar-benar harganya harga luar ya. Jadi jangan kalian jadikan patokan pasti buat Indonesia nanti. Jadi ini buat referensi aja. Nah, di luar sana ditanyakan dibuat bertanya-tanya gitu kita. Ini harganya berapa kira-kira? Nah, langsung aja ditembak di harganya. Untuk early bird-nya itu ada di 159 euro untuk varian 464. Yang kalau dirupiahin jatuhnya di 2,7-an. Jadi untuk yang early bird-nya, untuk kayak flash sale itu 2,7-an. Dan selisih dikit daripada yang ada di Poco M3 yang terdahulu.
Jadi selisih cuma 10 euro aja. Jadi ini bisa kita bikin patokan ya. Kalau ini harganya aja selisih 10 euro, mungkin versi Indonesianya besok itu harganya selisih 100 sampai 200 kurang dari Poco M3. Misalkan Poco M3 dulu aku beli harganya 1, berapa ya? 1,9 apa ya? Berarti mungkin harganya Poco M3 Pro 2 juta. Mungkin ya, ini masih kira-kira aja. Jadi belum pasti juga, tapi buat kira-kiranya untuk perhitunganku seperti itu. Nah, harganya untuk versi 464 itu 159 euro, dan untuk yang 6128 harganya 128 euro. Nah, untuk versi euronya, versi luar emang lebih bersahabat sih. Nah, di sini juga kalau kalian nggak dapat versi flash sale-nya, kalian dapat harganya tuh di 199 euro. Jadi sama kayak di Indonesia lah, yang flash sale online lebih murah 100 daripada yang offline, atau yang offline lebih murah 100 daripada yang online, just that. Nah, jadi segitu aja spek dari Poco M3. Nah, tadi aku juga sempat sedikit lihat reviewnya dari Teh Tablet. Ini adalah salah satu reviewer favoritku, soalnya dia sering nge-review kamera, bagian terfavorit aku. Dan di sini dia berkata kalau Poco M3 Pro ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dia 5G, harganya oke, baterainya tahan lama, bisa 2 hari, ada micro SD support, EF Blaster 3,5 mili jack, dan game performanya itu layak untuk dibuat ngegame gitu. Speknya tuh antutunya, chipsetnya tuh layak dibuat ngegame. Nah, sedangkan sisi negatifnya, konsekuensi yang harus didapat, kalian tuh dapat IPS yang IPS-nya gelap di bawah sinar matahari, susah kelihatan. Video quality ya tahu sendirilah, Poco M3 video quality-nya emang harus seperti itu ya, karena dia kelasnya berada di antara entry level. Terus kadang stutter dan lag, terus gak ada ultra wide kamera, dan loudspeakernya kurang mantap, katanya seperti itu. Nah, jadi sekian aja Poco M3 Pro tentang launching global hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Ini layak ditunggu nggak? Soalnya selling point-nya menurutku cuma ada di 5G-nya aja. Cuma kalau sampai Indonesia harganya cuma sekitar 2 juta atau 2 juta 100 sih lumayan juga sih ya. Nah, menurut kalian gimana nih? Redmi Note 10s atau nunggu Poco M3 Pro aja? Komen di bawah ya. Dan terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye! Panjang bener dan cepat ngomongnya.